Tainan diguncang 3 gempa pada tanggal 17 malam. Gempa terbesar pada pukul 11:03 malam meruntuhkan langit-langit sebuah rumah rapat di kawasan Yanshui dan hampir menimpa Ibu Liu bersama putrinya. Meski panik, mereka keluar dari reruntuhan dan tidak ada yang terluka. 问谁你要看电视，阿姨多早一点，我震2次的时候，整个塌下来了。 Sebenarnya, ada 4 gempa bumi di Tainan pada tanggal 17. Gempa pertama terjadi pada jam 5:06 pagi sebesar 4 SR dengan pusat gempa di distrik Xinsi. Gempa kedua pada pukul 8:07 malam dengan 4,2 SR dan ketiga pada pukul 11:03 malam dengan skala 5,2 SR. Dan jarak gempa ketiga dan keempat hanya 2 menit dengan magnitudo 4,7 SR. Epicentrum gempa kedua hingga keempat terletak di distrik Tongshan. 这个主震来讲，它就是在六甲断层的大概附近旁边这边嘛。我们不排除跟它有关系，但是因为断层引起的一个活动的话，我们要有一些比较严谨的一些规范。那目前我们还没有武断的说这个跟六甲有关系。 Pusat Pengamatan Gempa mengatakan bahwa tidak ada lagi gempa susulan setelah gempa 4,7 SR pada pukul 11:55 hingga sekarang. Namun tetap tidak mengesampingkan peluang terjadi gempa susulan berkekuatan 4 SR ke bawah dalam 1 minggu ke depan. Kemungkinan gempa di atas 6 SR tidak tinggi sehingga masyarakat diminta untuk waspada tetapi tidak perlu terlalu panik. Akhir pekan lalu, angin timur laut membawa hujan lebat di wilayah timur laut Taiwan. Namun, hujan hanya menambah pasokan air di Waduk Feichui hingga 60% lebih saja. Sedangkan stok air di Waduk Shimen dan Waduk Yonghesan hanya 40% dan Waduk Mingte 20%. Sementara di wilayah tengah, Waduk Shikang 40%, Waduk Use, Waduk Paihe, dan Waduk Zhengwen sekitar 30%. Badan Sumber Daya Air WRA mulai menjalankan operasi hujan buatan di waduk dan berharap Tuhan memberikan air. Biro Cuaca Pusat CWB memperkirakan cuaca 1 minggu ke depan akan terus dipengaruhi angin timur laut. Mengenai potensial siklon tropis yang menuju selatan pada Rabu hingga Jumat berkembang menjadi taifun ke-17 Sauder tahun ini akan terus diamati intensitas dan jalurnya. Pakar cuaca memperkirakan jika siklon berkembang menjadi Sauder akan berpeluang menghasilkan efek pendamping dengan angin timur laut dan membawa curah hujan ke Taiwan. Pada hari ke-12, pemberian vaksin influenza yang didanai pemerintah akan ditunda setelah menggunakan lebih 3,18 juta vaksin. Kemenkes mengumumkan mulai tanggal 17, pemberian vaksin influenza kelompok usia 50 hingga 64 tahun yang tidak berisiko tinggi akan ditunda. 我们办公室整个晴天霹雳，我们就开始分别打电话给所有65岁到50岁中间的里民，把没有吃慢性病的都把它剔除掉。 Menteri Kesehatan Chen Shizhong menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat dan menjelaskan tidak membedakan rakyat menjadi 2 kelompok karena tujuan akhir adalah mencapai kekebalan komunitas dan bukan vaksinasi nasional, sehingga setelah evaluasi, vaksinasi terutama diberikan kepada kelompok yang pernah sakit parah dan berisiko tinggi. 50岁到64岁如果没有慢性病的病人，他不算是一个高风险。我们希望说能够把其他的高风险、高传播的这些人施打的率。 能够比较接近，免得到时候我们整个施打的族群就偏掉了。 Total pemberian vaksin 3,18 juta di seluruh Taiwan dalam 12 hari jauh lebih banyak 700.000 dosis dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tetapi jumlah vaksinasi manula 65 tahun ke atas dan balita masih jauh dari yang ditargetkan. Untuk itu diharapkan vaksinasi kelompok yang membutuhkan juga bisa ditingkatkan agar jumlah vaksin yang terbatas bisa mencapai manfaat yang maksimal. Kawanan elang kelabu melayang di udara. Elang kelabu yang juga dikenal sebagai burung hari nasional adalah marga satwa yang dilindungi. Burung ini selalu terbang menyeberangi selatan Taiwan setiap Oktober dan berpuncak pada pertengahan Oktober. Kabar baik pada tahun ini, hingga tanggal 17, jumlah elang kelabu yang menyeberang mencatat rekor tertinggi dalam 31 tahun. Meskipun jumlah migrasi burung memuaskan, tetapi Badan Pengurus Kenting KTNP juga menerima laporan adanya tembakan liar terhadap elang kelabu. KTNP mengingatkan perburuan marga satwa akan berhadapan dengan pidana 6 bulan hingga 5 tahun penjara dan mengimbau masyarakat mengganti perburuan dengan mengamati burung. Pengunjung yang ingin mengamati indahnya burung bisa datang ke distrik Lite atau sekitar jembatan gantung di pelabuhan pada desa Mancou, Pingtong.